Prabowo, Pak Antonio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini guys, channel orang main Laran. Kali ini kita akan menayangkan video dari Pak Prabowo Subianto yang menanggapi setelah ketemu dengan Sekjen PBB yang sangat disambut dengan terhormat di sana guys. Oke, langsung saja kita saksikan tanggapan dan ceritanya Pak Prabowo. Tadi kan memulai rapat pertama dengan bertemu Sekjen PBB. Tadi apa saja sih yang ditekankan Pak? Jadi Sekjen PBB sangat menghargai sikap Indonesia dalam berbagai masalah, terutama masalah climate change. Indonesia sangat mendukung upaya-upaya untuk mengambil langkah-langkah ya, mengurangi emisi karbon, dan Indonesia memang kita berniat dan kita punya rencana dan kita punya kemampuan untuk benar-benar menuju energi terbarukan, renewable energy. Kita sangat punya potensi dan sangat mampu. Renewable dan green. Jadi kita nanti dari sumber-sumber energi, geothermal, hidro, kemudian panas matahari, dan terutama dari tanaman, bioenergy, biofuel. Jadi kita sangat mendukung. Beliau berharap kita terus, Indonesia dipandang cukup penting sekarang, dan beliau berharap Indonesia terus mengambil sikap yang proaktif dan mendukung. Saya jawab bahwa kita akan mendukung sikap PBB, kita akan mendukung sikap beliau, Sekjen PBB. Beliau punya sikap yang penuh dengan prinsip. Juga masalah Palestina, beliau juga punya sikap yang tegas, penuh prinsip, mengutamakan hukum internasional. Bicara soal Palestina juga ya Pak, kalau untuk upaya utama untuk mencapai target tersebut itu apa Pak ya nanti Indonesia melakukan langkah apa? Masalah apa? Energi yang terbarukan itu. Iya, kita menuju bahwa kita nanti berharap net zero emission. Kita menuju ke situ. Ya. Pak Prabowo, tadi kan disebut oleh Pak Sekjen Antonio bahwa Indonesia ini adalah strategic partner Pak, gitu, dan diharapkan kehadiran Indonesia. Nah, apakah Bapak berencana nanti ke depannya juga bakal istilahnya selalu hadir gitu Pak ya di UN General Assembly agar Indonesia lebih hadir gitu? Ya, kita lihat perkembangan ya, tentunya saya fokus sebetulnya ya. Bulan-bulan pertama, tahun-tahun pertama saya harus fokus untuk memperbaiki ekonomi dalam negeri, domestik. Saya kebetulan begitu saya dilantik ada G20, ada APEC, saya harus datang, dan juga karena G20 dan APEC itu berdekatan dan jauh, sekalian saya manfaatkan untuk mampir ke beberapa negara, Tiongkok, Amerika. Nanti pulang dari sini saya akan ke Inggris untuk ketemu, bicara masalah ekonomi juga. Kemungkinan kita bisa narik investasi. Dan dari situ saya juga berusaha untuk mampir di Timur Tengah, berapa negara di Timur Tengah. Hanya kita lihat apakah tanggalnya cocok atau tidak. Tapi saya ingin segera pulang sebetulnya. Oke, terima kasih. Kalau yang G20 sedikit Pak, mungkin apa sikap Indonesia nanti akan disampaikan di G20 besok? Ya, kita tetap akan
menyuarakan bahwa perekonomian dunia sangat tergantung stabilitas dan kita mendorong stabilitas, mendorong perdamaian, tapi terutama mendorong the rule of law. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Dan ini tanggapan dari Menteri Koordinator Ekonomi yaitu Pak Erlangga Hartarto. Kita gas apa yang dia akan disampaikan. Indonesia, kira-kira dari komitmen Indonesia sendiri tuh yang dijelaskan sama Pak Prabowo di domestik apa aja sih Pak yang sudah dijelaskan? Ya, pertama tadi mengenai itu seluruhnya sudah dijelaskan oleh Pak Prabowo. Tetapi di dalam dokumentasi perundingan untuk leaders documentation, leaders deklarasi itu yang terkait dengan Global Alliance for Poverty Eradication dan juga untuk eradication of hunger itu juga sudah masuk di sana, dan itu menjadi salah satu championnya dari Pak Prabowo, dan itu sejalan dengan kepemimpinan Brasil. Jadi ini menjadi salah satu dari keputusan yang akan dimasukkan. Kemudian juga disampaikan bahwa sektor pertanian itu sebetulnya cukup untuk bisa memerangi kelaparan di seluruh dunia. Oleh karena itu sektor pertanian menjadi kunci. Dan di dalam deklarasi itu diakui bahwa di seluruh dunia ada 733 juta orang yang masih malnourished. Sehingga ini perlu perhatian daripada global. Nah, tentu dari sisi itu apa yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia seluruhnya sudah sejalan. Kemudian yang berikut tentu terkait dengan transisi energi, tentu kita masih mendorong untuk pembiayaan dari transisi energi itu sendiri. Karena seperti di dalam COP kemarin di Baku, komitmen mengenai pembiayaannya itu masih belum solid. Nah, kita ketahui dalam G20 kita ada yang namanya JETP, kemudian ada ASEC, kemudian di sini Brasil dan Inggris ingin membuat Global Alliance lagi mengenai itu. Tetapi posisi kita mengatakan sudah banyak kegiatan ataupun fokus terhadap climate change, transisi energi, sehingga lebih baik fokus untuk per kegiatan yang telah disepakati. Juga ikut dalam Pak Prabowo di Beijing ya Pak. Salah satu yang di Beijing yang dibahas itu juga soal investasi makan bergizi. Nah, kalau di Brasil ini ada rencana juga nggak sih Pak? Nah, ini diminta untuk Global Alliance masing-masing negara mengalokasikan pembiayaan untuk itu. Tetapi juga tentu salah satu dari deklarasi juga akan mendorong untuk reform dari multilateral, World Bank dan yang lain, supaya lebih bermanfaat bagi negara berkembang. Kalau sekarang tentu negara G7 masih lebih menguasai dari World Bank. Itu tadi disampaikan oleh Sekretaris Jenderal dari PBB bahwa Indonesia harus sangat diperlukan untuk voicing out, karena Indonesia salah satu emerging ekonomi yang berhasil mengembangkan ekonomi dan tidak terlibat dengan hutang. Beberapa negara berkembang lain kan sekarang kena banyak hutang akibat dari pandemi COVID kemarin. Di Brasil ini tidak akan ada pertemuan yang bicara soal investasi makan bergizi gratis kayak. Nah, kalau itu kan pendanaan yang sifatnya ke arah multilateral. Jadi multilateral itu institusinya World Bank dan yang lain. Ya, terima kasih. Disampaikan Presiden soal pembiayaan transisi energi. Boleh tahu Pak respon dari PBB seperti apa? Ya, tentu dia akan salah satu reform dari World Bank itu. Karena dari kita berasa bahwa transisi energi pembiayaannya masih lebih rumit. Jadi tidak mudah. Angkanya besar, tetapi implementasinya sedikit. Nah, itu supaya itu bisa lebih didorong lagi. Ya. Apa? Ya, masing-masing pembiayaan punya kriteria tersendiri. Dan kriteria itu yang membuat implementasinya sulit. Indonesia sendiri melaksanakan apa yang pada waktu G20 Indonesia, yaitu melalui JETP dan ASEC. Nah, JETP kan beberapa negara termasuk Amerika Serikat
sedangkan AZEK murni dari Jepang. Jadi itu yang sedang kita list project di situ. Ya. Declaration-nya leaders ya Pak ya. Sejauh ini tuh mana sih Pak yang kira-kira sudah istilahnya konsensusnya lancar lah Pak gitu kira-kira? Ya, seperti dalam berbagai G20 yang menjadi kunci adalah geopolitik. Walaupun G20 adalah forum ekonomi, tetapi terkait dengan politik itu line by line-nya masih dalam pembahasan. Ya, terima kasih. Oke guys, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo setelah ketemu dengan Sekjen PBB Pak Antonio Guterres ya guys. Dan Pak Prabowo menyampaikan apa ya, pokoknya akan mendukung apa ya, segala hukum internasional yang disuarakan oleh PBB atau juga Sekjen PBB guys, karena Indonesia selalu mendukung perdamaian dunia lah guys, istilahnya gitu, dan akan tetap menyuarakan atau mendukung dari menyangkut kemerdekaan di Palestina, dan juga akan bukan menyuarakan guys, guys, dan akan membangun di dalam negeri, akan lebih memajukan Indonesia guys. Dan juga tadi ada sambutan dari bukan sambutan guys, klarifikasi atau pernyataan Pak Erlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Ekonomi ya guys, menceritakan tentang itulah isi ketemuan Pak Prabowo dengan Sekjen PBB yang akan selalu mendukung satu sama lain guys untuk kemerdekaan dan hukum-hukum internasional dari segi apapun guys, karena Indonesia adalah menyatakan negara non-blok, tidak memihak siapapun guys. Oke, semoga mengedukasi dan juga bermanfaat guys.